Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran geografi terkait dengan hubungan manusia dan lingkungan akibat dinamika hidrosfer. Nah, dalam hal ini pemanfaatan dan pelestarian laut secara berkelanjutan. Ya. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis air laut. Dalam hal ini laut menurut proses terjadinya, itu yang pertama, proses terjadinya ada laut regresi. Laut regresi ini adalah laut yang menyempit karena penurunan permukaan air laut pada waktu zaman es. Hal ini terjadi karena adanya akumulasi endapan material dari sungai yang bermuara ke laut tersebut, sehingga laut akan terasa semakin sempit karena terciptanya daratan yang baru. Di Indonesia sendiri ada contoh jenis laut regresi, di mana terjadi proses penyempitan laut terjadi pada zaman diluvium akibat suhu bumi yang dingin, kemudian menyebabkan air membeku dan permukaan air laut turun hingga 60 meter. Hal inilah yang menyebabkan paparan Sunda dan juga paparan Sahul berubah menjadi daratan. Yang selanjutnya ada laut transgresi, yaitu laut yang mengalami perluasan atau laut yang meluas. Hal ini akibat dari adanya perubahan dari daratan yang mengalami penurunan atau memang lautannya yang ada kenaikan. Akibatnya terjadi daratan yang tergenang air laut sehingga menjadi daerah daratan yang rendah. Itu seperti terkena banjir. Contohnya itu adalah Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Karimata, dan Laut Cina Selatan. Kemudian ada Laut Ingresi. Laut ini adalah laut yang terjadi atau terbentuk akibat adanya penurunan kerak samudra, sehingga menyebabkan kedalaman laut ini semakin dalam. Penyebab terjadinya laut ini berasal dari dasar laut, di mana dasar laut atau kerak samudra mengalami penurunan, dan hal ini akan menyebabkan laut semakin dalam daripada biasanya. Penyebab terjadinya laut ingresi adalah penurunan kerak samudra. Jadi kata kuncinya dari laut ingresi ini tercipta prosesnya itu karena terjadinya penurunan pada kerak laut atau kerak samudra. Contohnya yaitu laut ingresi yang paling mudah kita temukan adalah Laut Banda di bagian selatan Kepulauan Maluku. Laut ini merupakan laut terdalam di Indonesia. Sesuai dengan predikat bahwa laut-laut ingresi umumnya sangat dalam dibandingkan dengan laut berjenis lainnya, seperti di Flores, Laut Sulawesi, Laut Tengah, Laut Jepang. Ini bagian dari contoh dari laut ingresi. Kemudian selanjutnya laut menurut letaknya. Itu terbagi atas laut tepi, kemudian laut pertengahan, kemudian laut pedalaman. Kemudian selanjutnya laut menurut letaknya. Yang pertama itu laut tepi. Nah, laut tepi ini adalah laut atau bagian laut yang terletak di tepi atau yang berada paling dekat dengan pantai. Laut tepi ini merupakan laut yang letaknya berada di tepi sebuah benua atau daratan. Contohnya adalah Laut Kuning, Laut Andaman, Laut Sulawesi. Seperti contoh pada gambar di depan ini. Kemudian selanjutnya yaitu laut pertengahan. Nah, laut pertengahan atau laut tengah merupakan laut yang posisinya berada di antara dua benua atau daratan. Contohnya ini Laut Mediterania, Laut Merah, kemudian ada di bagian Eropa dan Afrika, sementara Laut Merah berada di antara Asia dan Afrika.
Jadi contohnya ini teman-teman bisa atau adik-adik sekalian bisa lihat di gambar ini. Ini bagian dari contoh dari laut tengah atau laut tengahan. Kemudian laut pedalaman. Nah, laut pedalaman adalah laut yang merupakan posisinya berada jauh di tengah-tengah benua. Laut pedalaman ini biasanya airnya lebih asin daripada laut lepas. Hal ini karena kadang garam laut di pedalaman lebih banyak daripada sekitarnya. Adapun di dunia ini kita bisa menemukan beberapa laut pedalaman. Nah, contohnya itu ada Laut Kaspia, kemudian Laut Mati, di mana keberadaannya di pedalaman benua ini sangat rentan terhadap penyusutan. Contohnya seperti di gambar ini, pedalaman Israel. Terima kasih, cukup sekian kesempatan kita pada kali ini terkait dengan pembelajaran geografi, yaitu membahas tentang jenis-jenis laut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat dalam belajar. Akhir kata dari saya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.